Halo semuanya, kembali lagi. Sekarang di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara setup project di Travel Unbox React.js untuk development pengembangan aplikasi blockchain. Pertama kita buat dulu untuk folder React Unbox React.js Travelnya. Kita harus sudah menginstal dulu ya Travel. Untuk kita cek Travelnya, Travel version. Travel yaitu framework blockchain Ethereum untuk pengembangan aplikasi Ethereum. Di sini kita sudah menginstal Travel framework developmentnya. Kemudian kita coba membuat folder di mana kita akan menginstal Travel Unbox React.js-nya. Di sini kita coba untuk mkd buat folder React Travel box. Setelah install, kita masuk ke direktori React Travel box-nya. Di sini sudah masuk ke direktori atau ke folder React Travel box. Kemudian untuk menginstal package semua React Travel box itu dengan perintah travel unbox react. Di sini Travel Unbox React digunakan. Sekarang kita tinggal tunggu saja. Di sini Travel Unbox React digunakan untuk mempercepat proses pengembangan aplikasi blockchain Ethereum menggunakan framework Travel. Soalnya kalau kita misalnya install satu-satu agak lumayan lama dan lumayan banyak yang harus kita setup. Sedangkan kalau misalnya pakai Travel Unbox React ini, kita cuman setting URL RPC-nya aja nanti yang menyambung ke wallet MetaMask crypto Ethereum kita. Sekarang kita tinggal tunggu saja sampai dia selesai install Travel Unbox React-nya. Untuk lebih jelas, nanti di pengembangan travel development ini, pertama kita kan bikin project dulu nih Travel Unbox React. Kemudian setelah itu nanti udah ada package dan juga otomatis sudah connect ke MetaMask wallet kita. Jadi di situ nanti ada untuk koneksi dari wallet MetaMask ke React.js ini menggunakan nanti namanya bahasa Web3.js. Tapi dengan menggunakan Travel Unbox React ini, dia sudah otomatis terinstall koneksi dari React ke wallet MetaMask itu. Jadi kita tidak usah men-setting lagi. Kita tinggal mengubah function-function untuk pertukaran data antara smart contract antara blockchain dari yang data kita kepada front end, jadi penjembatan. Jadi proses blockchain itu kenapa menggunakan wallet? Karena semua proses blockchain itu kita nanti menggunakan biaya yang disebut dengan gas. Di sini menggunakan Ethereum. Nanti ada di Ethereum itu nanti ada namanya satuan mata uang kalau di kripto ini ya. Kalau di Ethereum itu ada GW dan lain sebagainya. Contohnya ini. Kita contoh aja nih. Sambil kita tunggu untuk unbox React-nya. Ini ada satuan mata uang untuk di dunia kripto Ethereum. Di sini sudah selesai untuk informasi. Kalau udah selesai, di sini ada ini nih, ada bacaannya unbox successful suite. Di sini ada command, compile, migrate, test depout, run server dan lain sebagainya. Kemudian setelah selesai, ini sudah selesai ya. Kemudian kita masuk ke kode editor kita. Di sini shortcutnya menggunakan code titik untuk Visual Studio Code. Jadi nanti otomatis sudah muncul
folder data di folder yang kita buat tadi, namanya React, namanya apa nih, namanya React Travel Box. Di sini React Travel Box. Nah, ini contoh dari package yang sudah kita install di Travel Unbox React. Jadi semua sudah ada. Di sini ada CD client untuk front end. Di sini ada front end-nya app.js, index.js, seperti React pada umumnya ya. Tidak ada yang ini. Sedangkan untuk dari blockchain-nya itu sendiri, kita hanya dikasih untuk ini, kontrak, migration, test, dan config. Sebelum kita di sini kan kita bisa pertama itu kan kita di sini kan tadi ada bacanya di sini nih. Untuk menjalankan sebuah DApp itu decentralized application. Jadi aplikasi pengembangan blockchain itu disebut decentralized application. Untuk kita menjalankan semua DApp itu harus menjalankan sebuah smart contract. Di sini ada smart contract. Nih di kontrak smart contract itu di sini. Kita di sini kan awalnya itu defaultnya itu dia simple storage. Di sini ada smart contract defaultnya yaitu simple storage, di mana dia mengembalikan sebuah nilai ke dalam jaringan blockchain. Nanti di smart contract ini pertama kita compile, kemudian habis di compile kita test, migration, kemudian nanti dia membangun sebuah file JSON ABI namanya. Di situ nanti bisa diambil dibuat koneksi ke front end-nya menggunakan Web3.js. Tapi pertama-tama nih di sini kita harus pertama config jaringannya. Di sini kan kita akan menggunakan Ganance dan MetaMask dengan RPC URL 7545. Kita jalankan dulu Ganance-nya, aplikasi Ganance. Di sini Ganance. Kita jalankan, kita tunggu saja. Nanti kita sambungkan ke MetaMask 7545 kita ya di sini. Di sini 7545 kenapa loading? Karena Ganance-nya belum dimulai. Untuk supaya ini nggak loading, ini kan Ganance sudah mulai nih. Kita belum quick start dulu baru Ganance-nya nanti bisa dibuka. Tapi kalau misalnya tidak bisa dibuka, kita pindah ke mainnet-nya dulu biar kita bisa masuk ke MetaMask-nya. Nih, jadi ke mainnet-nya dulu, kita masukin password yang sudah kita buat di MetaMask, kemudian unlock. Nanti dia sudah muncul nih, ini kan mainnet. Tapi kita tidak menggunakan mainnet, kita menggunakan akun dari Ganance simulation blockchain-nya. Di sini kan kita pakai 7545. Pertama kita sudah harus setting dulu ya untuk network Ganance ke MetaMask itu sendiri. Jadi kayak gini, ini saya sudah setting. Untuk cara settingnya kan seperti biasa. Nah, di sini sudah kita setting. Tapi di sini akunnya masih 0 ETH karena belum ada import. Kita import dulu untuk balance-nya agar 100 ETH. Jadi untuk mengcompile dan migration itu membutuhkan dana Ethereum. Jadi harus kita import dulu dananya. Di sini kan kita pakai simulasi ya, simulasi localhost disebutnya. Simulasi localhost. Kita coba import dulu untuk akun iniannya, Ganance-nya. Di sini import untuk akun. Kita sudah punya akun. Oh, dia akun 3 berarti nih, akun 3 ini berarti ini enggak masuk. Akun 3 kita remove saja. Akun 3 kita menggunakan akun 3. Setelah sudah kita import dananya, balance-nya dari Ganance ke MetaMask, langsung kita bisa jalankan untuk travelnya, travel compile dan migrate. Nih di travel compile di sini kan ada travel compile. Nanti dia membuat sebuah file JSON untuk blockchain ABI namanya. Di sini nanti ini kan belum ada. Nanti kita coba compile dulu, nanti dia keluar. Cara compile itu travel compile. Oh iya, kita ini dulu. Kita setting dulu, soalnya ini nanti nggak bisa. Kita setting config-nya dulu di portnya. Ini kan defaultnya 8545, kita ganti 7545.
kita save, dan di sini di web3js-nya, web3js di provider servernya nih, jadi 7545. Kenapa 7545? Kita harus mensamakan dengan Binance Simulation Ethereum dompetnya nih, di sini RPC servernya namanya, yang ini. Kemudian setelah selesai semuanya setting, kita save, baru kita compile. Sebenarnya compile itu bisa nggak pakai, belum di setting, tapi nanti pas migration nanti di error, soalnya membutuhkan biaya gas. Travel compile, kita compile. Di sini ada compile kontrak. Nah, setelah compile kontrak, dia buat folder namanya kontrak. Di sini nih ada namanya simple storage JSON. Jadi sebelum kita compile belum ada ini JSON, data JSON-nya, ABI-nya dari blockchain itu. Tapi di sini kan compile kita sudah membuat sebuah JSON ABI dari kontrak itu sendiri. Tapi di sini kita butuh alamat untuk komunikasi ke JSON kontraknya ini. Jadi untuk mendapatkan addressnya itu, dia menggunakan migrate. Jadi di sini belum ada address ya. Nanti addressnya ada di paling bawah sini nih. Di paling bawah sini ada bacanya address. Tapi ini belum ada karena kita belum migration. Sebelum kita migration harusnya kita tes dulu. Tesnya di sini. Di sini sebenarnya kita cuma jalanin saja ya. Nanti kalau kita buat dari awal itu kita harus buat file testnya sendiri, file migrationnya sendiri di sini kayak gini. Ini cara simple. Ini kontraknya. Ini cara buat file migration JS-nya. Tapi ini di sini saya menjelaskan cuman basic setupnya aja. Nanti kedepannya bisa kalian variasikan sendiri. Di sini tes simple storage-nya. Ini tesnya menggunakan JavaScript, Mocha dan Chai.js namanya. Di sini. Sini simple storage di mana dia mengembalikan, dia dicoba men-set data 89 terus dihasilkan 89. Nanti ada passing atau tidak. Kita coba ya. Untuk mengetesnya itu kita masuk dulu ke folder test. Ke folder test ini. Folder test. Jadi cd test. Kemudian kalau sudah masuk ke test, langsung kita perintahnya travel test aja. Udah. Sebenarnya ini bisa langsung sih, nggak usah di-compile. Jadi tes itu udah otomatis langsung meng-compile sendiri kontraknya. Di sini kita tunggu saja untuk travel testnya. Nanti dia akan passing nilai 89 apakah diterima. Kalau oke berarti bisa digunakan untuk iniannya, untuk kontraknya. Ini kita coba tunggu. Di sini sudah oke, 2 passing. Jadi ini kontraknya namanya dan di passing nilainya apakah mendapatkan nilai sebenarnya, dan kalau oke berarti passing, berarti oke. Kalau valid berarti ada yang salah nanti di tesnya, dan kemungkinan nanti ketika kita deploy atau kita ngambil itu nggak kita terima untuk datanya. Setelah sudah oke, kita tes sudah passingnya sudah oke, udah jalan, baru kita migrate. Migrate kita pindah dulu dari tes, keluar cd titik-titik. Ini dia, kita harus tahu cara change directory gitu ya, untuk dasar CLI. Bisa di Linux ataupun Windows sama aja, Windows, Mac, Apple juga sama aja. Di sini sudah oke. Kemudian setelah oke gini baru migration. Travel migrate. Di sini nanti migrate, di sini baru kita menggunakan biaya gas. Ini kita coba ya, nanti sebelum kita migrate, ini kan 100 ETH. Nanti ketika kita migrate, dia kena biaya, maka ntar kepotong, tidak 100 lagi. Kita coba migrate. Di sini nih. Ini berarti oke. Migration kita sukses, kemudian kita dapat address. Nih, di sini ada kontrak addressnya, ntar kita gunakan untuk koneksi dari front end ke blockchain, sistem blockchain itu. Jadi di sini nih addressnya ntar dipakai buat ABI. Tapi di sini kita sudah otomatis, kalau pakai Travel Unbox sudah otomatis connect ke addressnya. Jadi kita tinggal jalankan saja. Itu fungsi Travel Unbox address. Setelah kita coba untuk deploy kontrak nih, deploy kontrak namanya di travel, kemudian kita lihat dompetnya. Dompet yang tadi apakah berkurang? Di sini berkurang kan. Untuk tadinya 100 ETH sekarang 9934. Di sini ada detail biaya gasnya.
total costnya untuk migration. Jadi untuk membuat kontrak butuh koin di sini, butuh koin Ethereum. Kalau di sini kita pakai Ethereum. Di sini ada gas use, price, dan lain sebagainya, total cost di sini. Nanti bisa coba dipelajarin apa itu. Emang untuk blockchain itu banyak istilahnya, dan kita harus mengenal juga nih satuan-satuan uang, mata uang digitalnya. Setelah berarti ini kita sudah connect sudah kita deploy, berarti kita bisa nih menjalankan smart contract dan juga MetaMask sesuai dengan program default Travel Unbox-nya itu sendiri. Setelah udah itu kita langsung aja pergi ke klien untuk menjalankan front end-nya atau website-nya. Itu kita ke directory klien. Sudah klien, kita jalankan seperti biasa, npm start. Kita tunggu nanti dia di localhost 3000. Nanti otomatis dia sudah connect ke MetaMask dan blockchain. Jadi ini aplikasi decentralized, aplikasi sederhana dari kita menggunakan Unbox React, dimana kita untuk menampilkan data dan men-set data secara statis, tidak menggunakan input. Jadi kita nanti merubahnya di text editornya. Kita tunggu saja sampai selesai. Di sini sudah connect. Nah, di sini kita pilih nih dompet mana yang akan digunakan. Karena kita yang punya akun balance-nya cuma akun 3, jadi kita pilih akun 3 aja. Ini connect with MetaMask. React.js sudah connect berarti nih dengan dompet kita travel tadi. Dompet digital. Klik next, maka otomatis connect. Kita klik connect, dan kita berhasil untuk bagaimana cara membangun sebuah aplikasi decentralized menggunakan Travel Unbox React.js. Di sini kita sudah berhasil nih untuk membuat aplikasi blockchain sederhana menggunakan Travelbox. Address yang tadi yang dimaksud di sini nih. Jadi ntar akun kita membayar ke akun rekening dari smart contract yang kita buat. Jadi smart contract itu kesepakatan untuk aplikasi kita untuk menjalankan sebuah tugas berdasarkan di jaringan blockchain. Di sini ini kan 0x3a. Coba kita lihat ya tadi ya. Untuk addressnya di sini nggak ada. Untuk addressnya berarti kita harus coba lihat di sini. Tadi addressnya itu ada di sini nih, di simple storage JSON, terus di paling bawah nih address. Ini ada address 03A D9BC. Di sini coba kita lihat, ini kita bisa copy juga. Kita coba cek apakah sesuai. D9C5A AD9BC5A sesuai ya, E67. Sini sudah sesuai. Nah, setelah sesuai kita disuruh aplikasi blockchain itu kita disuruh untuk konfirmasi setelah mau menjalankan. Jadi setiap kita menjalankan sebuah proses membutuhkan biaya gas namanya. Ini kan gas, estimasi gas, dan kita suruh mengkonfirm kalau itu sudah oke. Itu smart contract itu tujuannya itu. Jadi ketika kita oke, baru dia mentransfer sebuah dana. Itu yang disebut dengan keamanan decentralized finance buat pertukaran pembayaran. Jadi kita tidak perlu lagi untuk centralized bank. Jadi kita misalnya contoh pembeli dan penjual bisa langsung otomatis mentransfer dana tanpa harus otoritas bank. Di situ kelebihan dari blockchain, teknologi blockchain. Nah, setelah itu kita confirm ya untuk sebelum menjalankan. Nanti di sini bloknya terbentuk. Ini kan belum ada, baru 4. 4 itu tadi kita dari migrate smart contract-nya. Tapi ketika kita menjalankan nanti dia menambahkan blok. Ini disebut dengan blockchain. Jadi kumpulan dari blok yang saling berhubungan. Kita confirm, nanti dia nambah blok 5 di sini. Nih, blok 5. Oke, transaksi 4 confirm. Transaksi confirm blok 5. Jadi tadi ini untuk kita menjalankan sebuah decentralized application membutuhkan gas juga, kemudian dicatatkan di blok kelima. Ini dari transaksinya. Ini riwayat transaksi dari penjalanan blockchain. Kemudian coba kita ubah ya. Di sini kan nih kita bagaimana aplikasi di mana untuk
men-set data integer kemudian ditampilkan, sederhana saja. Di sini store 5. Coba kita ganti untuk datanya. Untuk menggantinya di app.js. App.js di sini kan ada koneksi, cara koneksi Web3.js ke dompet MetaMask. Tapi kita sih nggak perlu tahu. Jadi kita cuman di sini ada sebenarnya dokumentasinya di Web3.js, bagaimana cara koneksi dari akun ke Ethereum. Terus nih untuk smart contract-nya pakai Solidity, bahasa pemrograman Solidity. Nanti kita bisa pelajarin sesuai dengan ini, atau kita bisa cari-cari sendiri bagaimana cara koneksinya. Tapi di sini kita sudah dihubungkan langsung dari Travel Unbox React, jadi kita tidak usah repot-repot lagi untuk koneksi dari dompet ke front end-nya. Jadi kita tinggal mengedit proses apa yang kita butuhkan. Misalnya di sini kita set data, jadi di sini aja ntar kalau ituannya. Nanti kita tinggal variasikan berdasarkan aplikasi React.js, dasar-dasar React.js. Kita harus sudah bisa menguasai pengembangan aplikasi React.js. Soalnya di sini nggak dipelajarin lagi untuk aplikasi blockchain itu sendiri. Di sini set 5, ini kan layer 5, terus kemudian direspon, diambil ke storage value. Di sini storage value is, jadi 5 masuk ke sini, ke yang ini nih, storage value. Jadi kita mau ganti, kita coba apakah kita sudah berhasil. Kita ganti 10, kita set. Nanti dia MetaMask-nya minta konfirmasi lagi, bener nggak sih ini ada transaksi ini. Kalau kita oke, maka ntar biaya gasnya itu dikirimkan ke jaringan blockchain, rekening blockchain di address ini yang smart contract itu. Dikonfirm, nanti dia bloknya ini kan 5, nanti bloknya ada lagi 6, terus dan seterusnya sampai aplikasi itu tidak digunakan. Itulah inti dari blockchain sebenarnya, itu pengganti database yang tercatat transaksinya transparan. Kita confirm, oke, transaksi berhasil, maka value-nya jadi 10. Ini 10 jadinya. Tadi kan 5, sekarang 10. Kita ganti lagi, coba kita ganti 30. Kita ganti. Nih, ada perubahan lagi. Kita suruh konfirmasi. Ini langsung blok 6, nanti konfirmasi langsung blok 7. Blok 7, jamnya ada jamnya juga ini. Ada jam 11.01 dan dia 30 ini hanya. Untuk ini hanya. Mungkin cukup sekian ya dari saya untuk pembuatan Travelbox React.js untuk membuat sebuah aplikasi decentralized atau aplikasi berbasis blockchain. Sekian.